Betul kan? Iya, Pak. Oke, sekarang chapter 2 ya, yang terkait dengan sejarah sebetulnya. Perkembangan manajemen itu sendiri sebagai satu ilmu. Saya coba share, tapi sebelum di-share, bagaimana terkait dengan tugas-tugas? Ada yang kesulitan tidak? So far so good ya. Belum ada Sejauh yang ini kesulitan. aman, Pak. So, ini aman. Baik. Tapi saya mengingatkan kembali karena sama tugas video kelompok itu kan waktunya mepet sekali. Jadi sebaiknya kelompok sudah mulai berdiskusi untuk menyusun skenario pembuatan video tersebut. Nah, terutama tidak mudah mencari narasumbernya yang akan dijadikan sumber informasi terkait dengan tema atau topik yang kelompok sudah pilih. Ingat, satu kelompok dengan kelompok lainnya tidak boleh ada topik yang sama. Ya. Dan itu kan kalau tidak salah videonya harus bisa selesai sebelum UTS ya. Karena setelah UTS kita adakan presentasi kelompok untuk memaparkan tentang proyek video tersebut. Nah, teman-teman sekalian, saya coba share. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Baik. Jadi sejarah membuktikan sebetulnya manajemen itu sejak zaman sebelum Masehi juga orang sudah melakukan kegiatan manajemen. Karena pada dasarnya manajemen itu adalah kegiatan mengelola ya sumber daya atau resources untuk bisa mencapai tujuan dari organisasi secara efisien dan efektif tentunya. Nah, tetapi praktik manajemen di zaman dulu ya tentunya tidak berdasarkan kajian-kajian ilmiah, tidak berdasarkan penelitian-penelitian, jadi seadanya saja. Nah, tetapi perkembangan zaman menyebabkan para ahli menganggap manajemen itu suatu kegiatan yang sebenarnya bisa dikaji secara ilmiah gitu loh. Oleh karenanya sekarang kan banyak penelitian-penelitian yang terkait dengan apa, mengapa, bagaimana manajemen itu bisa diaplikasikan di dalam aktivitas sehari-hari organisasi. Nah, ada fakta lain yang mendasari kenapa manajemen itu dinamis sebagai sebuah keilmuan. Karena memang chapter sebelumnya kita bicara bahwa manajemen yang sekarang ini harus menggunakan pendekatan-pendekatan baru karena terkait dengan lingkungan yang berubah secara dinamis. Maka mau tidak mau, siapapun orang yang terlibat di dalam manajemen ini, dia harus mampu menyesuaikan diri dengan pendekatan-pendekatan yang baru. Nah, makanya ilmu manajemen itu selalu berkembang, selalu dinamis. Nah, pendekatan baru itu di dalam manajemen kuncinya sukses, keberhasilan, attribute to those who learn how. Jadi keberhasilan itu terletak pada
orang-orang yang mau belajar tentang bagaimana menjadi seorang leader. Leaders, initiate change, menginisiasi perubahan, to participate, berpartisipasi dan menciptakan organisasi dengan fewer managers with less hierarchy that can change quickly. Jadi kan saya pernah katakan 2 orang berlari, adu lari, lomba lari yang jarak 100 meter. Satu orang berbobot 50 kilo, satu orang lainnya berbobot 100 kilo. Kira-kira mana yang lebih cepat sampai di garis finish 100 meter tadi? Secara logika, tentunya orang yang punya bobot 50 kilo kan. Kenapa? Lebih ringan. Beda dengan yang bobotnya 100 kilo. Bawa badannya sendiri udah ngos-ngosan gitu. Akhirnya akan lari secara lambat. Sama halnya dengan organisasi. Kalau organisasi terlalu gemuk, itu akan sulit menyesuaikan dengan keadaan yang berubah. Tapi kalau organisasinya ramping, itu akan cepat sekali beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Nah, saat ini organisasi itu dibuat seramping mungkin. Agar ketika suatu saat terjadi perubahan di lingkungan eksternal, maka organisasi ini secara otomatis mampu menyesuaikan lebih cepat dibandingkan kalau organisasinya itu gemuk. Gemuk dalam arti strukturnya terlalu kompleks gitu ya. Manajemen filosofi manajemen, dan untuk organisasi, tadi saya bilang, berubah setiap waktu memenuhi tuntutan perubahan lingkungan. Ya. Karena customer biasanya juga kalau kita di dalam bisnis, mereka itu seleranya selalu berubah. Sehingga mau tidak mau, kita yang memproduksi barang atau jasa menyesuaikan terhadap perubahan selera konsumen tersebut. Some ideas and practices from the past are, bukan berarti bahwa praktik manajemen di masa lalu itu tidak lagi diterapkan di masa sekarang. Masih ada beberapa bagian dari manajemen itu yang sampai sekarang masih diterapkan. Contoh, sampai kapanpun fungsi manajemen yang 4 itu, planning, organizing, executing, controlling, meskipun itu sudah muncul di masa lalu, ya, tetapi sampai sekarang juga masih. Nah, karena 4 fungsi tersebut memang mencirikan itulah manajemen. Kalau tidak melakukan perencanaan, organizing, controlling, activating atau leading atau controlling, tidak mungkin itu disebut dengan manajemen. Ya. Nah, keempat fungsi itu kan sebenarnya dari dulu juga sudah ada gitu. Jadi some ideas and practices from the past, jadi beberapa ide dan praktik di masa lalu itu masih tetap relevan digunakan hingga saat ini. Nah, kenapa kita harus memahami sejarah perkembangan ilmu manajemen itu sendiri? Paling tidak memberikan gambaran kepada kita kenapa kajian itu muncul, ya, pandangan itu muncul di masa tersebut. Ini membantu kita memahami apa yang terjadi ketika itu. Provide a context or environment pada saat itu, pada saat konsep baru muncul di ilmu manajemen. Develops understanding of social impact. Mengembangkan pemahaman kita terkait dengan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sosial dari konsep-konsep baru tersebut. Achieves strategic thinking,
improve conceptual skill. Jadi dengan memahami manajemen dari perspektif sejarah, kita bisa membangun pemahaman kita, kemudian membantu kita mencapai kemampuan berpikir secara strategik dan meningkatkan conceptual skill. Kan di chapter sebelumnya seperti piramida. Ya. Kalau top level manajemen itu pasti bobot konseptual skill-nya itu harus lebih tinggi dibandingkan human skill, dibandingkan dengan technical skill. Tetapi semakin levelnya ke bawah, ke manajer tingkat bawah, itu berbeda. Porsi technical skill-nya lebih banyak dibandingkan human skill atau bahkan conceptual skill. Social, political, and economic goals have influenced organization and the practice of management. Jadi tekanan-tekanan perubahan faktor sosial, politik, ekonomi, itulah yang mempengaruhi organisasi dan praktek manajemen menyesuaikannya. Ya. Misal, saya tidak tahu sebelumnya bahwa pandemi corona sekarang ini akan terjadi. Nah, ketika itu terjadi, maka mau tidak mau, organisasi maupun praktek manajemen menyesuaikan diri. Tidak mudah memang. Ya, misalkan Anda punya perusahaan bisnis, tiba-tiba pandemik seperti COVID sekarang ini muncul, lalu bagaimana Anda mengatur cara kerja pegawai? Sementara kebijakannya tidak boleh atau menjaga jarak lah. Mau tidak mau kan Anda sebagai pimpinan merintahkan pegawai katakanlah 50% bekerja dari rumah, 50%-nya lagi bekerja di kantor. Nah, tentunya ini kan sesuatu yang baru. Selama ini namanya bekerja pasti harus datang ke kantor. Sekarang bekerja bisa dilakukan di rumah. Mengajar bisa dilakukan di rumah, kuliah bisa dilakukan dari rumah. Nah, mau tidak mau, semua yang terlibat di dalam manajemen melakukan penyesuaian. Bagaimana supaya layanan tetap berjalan, tapi dengan moda kerja yang baru. Tekanan sosial misalkan dari sisi nilai, keinginan, dan standar perilaku, menuntut manajemen juga harus melakukan penyesuaian diri. Kemudian political force, tekanan politik, ekonomi, itu pasti berpengaruh. Misalkan di ekonomi, simpel saja kalau terjadi perubahan kurs mata uang, misalkan yang selama ini kita menggunakan patokan dolar, ya kan? Konversi ke rupiah, karena misalkan kita perusahaannya ekspor impor, ini kalau terjadi perubahan terhadap nilai mata uang rupiah, nilai mata uang dolar terhadap rupiah, itu menyebabkan beban atau cost yang cukup tinggi juga. Satu contoh misalkan, kalau selama ini kita belanja produk impor lah misalkan, dengan $1 kita bisa mendapatkan satu barang misalkan X. Dengan patokan kursnya itu 14.000 misalkan. Sehingga dengan uang 14.000 ekuivalen dengan $1, Anda bisa beli produk satu. Gitu. Tapi kalau sekarang, misalkan, ternyata dolar menguat.
Itu artinya rupiah melemah. Tadinya $1 itu 14.000, sekarang $1 itu 20.000. Ya tentunya kita tidak punya lagi kemampuan atau daya beli yang cukup untuk membeli satu barang tadi, karena satu barang tadi sebelumnya itu berharga 14.000, sementara sekarang sudah katakanlah menjadi 20.000 gitu loh. Artinya rupiah melemah, sehingga karena rupiah melemah, daya beli rupiah tersebut rendah. Itu adalah satu sisi faktor ekonomi. Atau misalkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak yang baru. PPN misalkan, pajak pertambahan nilai selama ini 10% terhadap barang. Nah, ketika misalkan pemerintah memutuskan PPN dinaikkan menjadi 15%, yang awalnya 10%, itu kan akan berdampak pada harga jual produk tersebut. Nah, kalau harga jual produk tersebut tingkat, naik, maka sebetulnya demand akan menjadi turun gitu loh. Karena apa? Karena masyarakat belum tentu berani membeli produk tersebut karena barangnya naik. Nah, ini akan berdampak terhadap volume penjualan. Contoh-contoh di dalam perubahan yang terjadi akibat faktor ekonomi. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ini perjalanan panjang sekali yang namanya manajemen sebagai sebuah ilmu, meskipun sebetulnya sebelum Masehi juga manajemen ini sudah diterapkan, tapi secara apa namanya tradisional, ya, konvensional. Nah, ilmu manajemen sendiri sebenarnya muncul pada periode klasikal. Klasikal itu periode waktu dari 1870 sampai 1940. Pertama terkait dengan, kalau Anda pernah ambil mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, pasti kenal namanya Adam Smith kan, Bapak ilmu ekonomi yang menemukan 4 faktor produksi. Ya. Sudah ambil mata kuliah pengantar ilmu ekonomi belum? Sudah kan? Nah, pernah dengar kan yang namanya Adam Smith? Atau belum diajarin? Loh, padahal itu adalah bapaknya ilmu ekonomi. Ya. Mengembangkan konsep the wealth of nation. Di situ bahwa proses ekonomi itu terjadi karena bergeraknya 4 faktor produksi. Ada faktor produksi pertama tanah, land atau natural resources. Ada faktor produksi yang kedua SDM, ya, tenaga kerjanya. Ada faktor produksi ketiga yang namanya capital, ya. Ada lahan, ada orang, ada uang, capital, dan terakhir faktor produksi keempat itu adalah entrepreneurship atau manajemennya. Orang yang mengelola ketiga resources ini. Sehingga ekonomi jalan. Tanpa keempat faktor produksi tersebut, maka perekonomian tidak akan berjalan. Itu konsep yang sangat konvensional sekali ditemukan oleh Adam Smith. Dan itu masih dipakai sampai sekarang. Kemudian humanistic perspective. Kalau klasikal, karena dia bicara faktor produksi, maka lebih banyak terkait dengan atau menempatkan pegawai itu sebagai alat produksi. Sementara pada humanistic perspective, sudah melihat pegawai itu atau SDM itu bukan semata-mata alat produksi, tetapi partner. Kemudian manajemen science perspektif, melihat manajemen itu sebagai sebuah ilmu. Lalu sistem teori, bicara tentang input, proses, output. Input, proses, output akan terjadi
output akan bisa dihasilkan kalau prosesnya itu dilakukan dengan manajemen yang baik. Ada lagi contingency view. Segala sesuatunya berdasarkan stakeholder, keinginan stakeholder. Karena masing-masing stakeholder pasti punya kepentingan berbeda. Supplier kepentingannya berbeda. Buyers atau konsumen kepentingannya berbeda. Pegawai kepentingannya berbeda. Manajer kepentingannya berbeda. Pemerintah juga pasti kepentingannya berbeda. Para pemegang saham juga pasti kepentingannya berbeda. Jadi bagaimana memuaskan semaksimal mungkin kepentingan para stakeholder ini yang masuk dalam contingency view. Kemudian total quality management muncul di era 1980 sampai 2000-an lah. Meskipun sampai sekarang juga masih ada. Artinya bahwa kalau kita memproduksi barang, seminimal mungkin barang yang dihasilkan itu yang cacatnya sedikit. Bahkan kalau perlu tidak ada cacat sama sekali. Jadi kalau memproduksi 1000 barang, kemudian diproses, lalu hasilnya harus 1000 barang, tanpa ada yang cacat dari 1000 barang tersebut. Nah, ini konsep total quality management. Jadi bagaimana mengontrol inputnya, bagaimana mengontrol proses produksinya, bagaimana mengontrol produk akhir. Sehingga konsep zero defect atau tanpa cacat itu bisa berhasil. Learning organization mulai berkembang bahwa organisasi itu adalah organisasi yang mau belajar terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Kemudian 2000 ke 2010 sampai sekarang, di mana lingkungan kerja itu sekarang ini memanfaatkan teknologi. Bisa kita lihat perubahan polanya. Terutama anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu bisa bekerja di mana aja. Dia mau bekerja di Starbucks sambil ngopi, dia mau bekerja di mall gitu ya, selama memang produktivitasnya tetap terjaga. Tanpa harus dia datang ke kantor. Teknologi bisa menjembatani itu. Artinya semua hasil pekerjaan dari pegawai kita itu bisa disubmit meskipun orang itu tidak hadir secara fisik ke kantor. Nah, kira-kira ini periodisasinya. Kita akan lihat satu persatu. Classical perspective sebetulnya sudah ada dari zaman dulu. Sebelum Masehi, 3000 BC, before Christmas, artinya 3000 tahun sebelum Masehi. Mungkin zaman-zamannya raja-raja zaman baheula ya, zaman dulu gitu. Pendekatannya rasional, scientific approach to management, make organization efficient operating machine. Jadi melihat sebuah organisasi itu adalah atau 4 faktor produksi tersebut digerakkan ibaratnya sebagai sebuah mesin yang harus bekerja terus. Nah, muncullah pada masa itu classical perspektif, itu ada scientific management, ada bureaucratic organization, juga administrative principle. Nanti masing-masing perspektif ini itu ada gagasnya dan kemudian dampak atau apa yang dilakukan pada masing-masing perspektif ini. Scientific manajemen ini diusung oleh Frederick W. Taylor yang hidup 1856 sampai 1915. Pendekatan umumnya jadi manajemen ilmiah ini develop standard method for performing its job. Itu mulai diatur tuh cara kerja pegawai-pegawai.
bagian produksi. Kemudian menseleksi pegawai sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada muncul konsep perlunya training untuk pegawai. Kemudian supported worker by planning work. Nah, mulai ada perencanaan, susun perencanaan bagaimana melaksanakan tahap-tahap kegiatan. Kemudian muncul konsep bahwa upah menjadi komponen penting di dalam meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, konsep-konsep ini muncul pada masa atau kemas menjadi scientific management, bahwa praktek manajemen itu bisa dilakukan secara ilmiah. Nah, kontribusi dari scientific management kontribusinya membuktikan bahwa kompensasi itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kemudian tidak ada pemborosan bahan maupun waktu ketika pegawai itu bekerja. Jadi diatur sedemikian rupa. Nah, kemudian di scientific management ini kontribusinya mulai muncul tuh pentingnya manajemen sumber daya manusia. Mereka yang melakukan perekrutan, kemudian pembagian tugas, lalu melakukan training, pengembangan karir, sampai pegawai itu pensiun. Tapi ada satu sisi ada kritiknya. Kritiknya karena melihat pekerja itu sebagai alat produksi, maka tidak menyentuh scientific management itu terhadap kebutuhan bahwa manusia itu perlu bersosialisasi loh. Ya kan? Manusia itu bukan robot. Kritik terhadap scientific management ini. Karena manusia itu ya manusia, perlu bersosialisasi, perlu kerja di dalam tim gitu. Tidak bisa individual. Nah, kritik berikutnya did not acknowledge variance among individual. Artinya kalau konsep scientific management itu dianggap semua orang punya kapabilitas yang sama, punya kompetensi yang sama, punya skill yang sama. Tapi faktanya setiap orang berbeda. Dua orang yang kembar saja, itulah ya, kebesaran Tuhan. Itu pasti ada sesuatu yang beda, meskipun dia kembar. Apalagi kalau bicara kompetensi, apalagi kalau bicara kemampuan, skill, pasti beda. Nah, ini persoalannya, si scientific management tidak menghargai keberbedaan karakteristik individu. Tended to regard worker as uninformed and ignore their idea. Scientific management menganggap tidak perlu tuh ide-ide dari karyawan. Gitu. Pokoknya yuk kerjakan ini aja. Kata atasannya harus A, dia harus kerja A. Tanpa memperkenankan pegawai itu atau bawahan itu memberikan ide-ide yang lebih baik. Ini scientific management. Karena tadi dasarnya pegawai itu tidak lebih seperti alat produksi saja. Ini kritik terhadap scientific management. Nah, kemudian birokrasi organisasi. Pasti Anda pernah dengar, wow, ini organisasi terlalu birokratis banget sih gitu kan. Jadi sebetulnya ahli yang mengusung konsep organisasi birokrasi itu Max Weber. Tujuannya sebetulnya tidak ingin mempersulit orang, ya. Ingin mempersulit orang karena sebetulnya dia ingin pekerjaan itu dilakukan secara tahap bertahap. Gitu.
Bentar ya. Sorry, lanjut. Terlihat ya screen-nya, PowerPoint-nya? Oke, lanjut. Terlihat, Pak. Nah, birokrasi seperti ini. Ya. Jadi sebetulnya konsepnya yang dikemukakan Max Weber itu penting bahwa setiap alur pekerjaan itu harus apa namanya ditata dengan baik, siklusnya ditata dengan baik. Misalnya dari meja satu, yang namanya birokrasi itu artinya biro itu meja ya, orang pendidikan administrasi perkantoran tahu tuh. Ukuran meja kan biro, gitu kan? Ada setengah biro, seperempat biro. Nah itu apa muncul dari konsepnya Max Weber. Makanya muncul birokrasi. Artinya birokrasi itu pemerintahan berdasarkan meja. Bingung kan? Pemerintahan berdasarkan meja. Jadi sebenarnya konsepnya adalah misalkan ada surat masuk ya, kalau di orang administrasi perkantoran ada surat masuk. Apakah surat masuk itu tiba-tiba langsung datang ke meja direktur? Kan enggak. Pasti ke bagian penerima surat dulu. Kemudian bagian penerima surat kan mencatat surat masuknya dan perihalnya. Betul kan? Kemudian lalu menempelkan lembar disposisi, baru dikirim ke tujuan surat tersebut di dalam organisasi. Kan ada siklus begitu. Sampai di meja direktur, dari meja direktur kemudian didisposisikan sesuai dengan perihal surat itu kepada siapa yang memang harus menindaklanjuti. Disposisi itu lari ke misalkan perintahkan ke manajer keuangan. Nanti manajer keuangan membaca disposisi direktur. Begitu terus diatur. Itu maksudnya Max Weber gitu loh. Tapi entah kenapa kata birokrasi itu menjadi negatif gitu. Karena apa? Karena di setiap meja itu selalu dimanfaatkan oleh oknum untuk apa ya namanya? Mencari dalam tanda petik mencari sesuatu gitu loh. Dengan alasan kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah gitu. Kan nggak boleh seperti itu. Padahal Max Weber tidak berharap bahwa birokrasi yang dia ciptakan itu kemudian disalahgunakan oleh oknum. Makanya kalau dengar kata birokrasi, dulu birokrasinya bertele-tele gitu loh. Ya bukan salah birokrasinya gitu loh. Bisa jadi yang salah adalah orang yang ada di tempat, kan dari satu meja kan birokrasi itu dari meja A ke B,
ke C, ke D, ke E, dan seterusnya. Ya, jadi seperti apa rangkaian-rangkaian gitu, tahapan-tahapan. Tapi bisa jadi oknum yang di setiap meja itu yang misalkan memanfaatkan lah untuk kepentingan dirinya. Saya tidak akan proses ke meja C kalau Anda tidak memberikan sesuatu ke saya misalkan. Nah, ini kan dampaknya menjadi tidak bagus. Padahal sebetulnya Max Weber sendiri punya konsep yang bagus ya. Ini karakteristiknya. Kemudian administrative principle ini dimunculkan oleh Henry Fayol, ya, seorang ahli kebangsaan Prancis, gitu. Nah, juga dilanjutkan dengan Mary Parker dan Chester E. Barnard. Fokus dari administrative principle ini adalah organization rather than individual. Jadi fokusnya bahwa organisasi lebih penting dibandingkan individu. Beda dengan scientific management yang sebelumnya, yang lebih fokus pada individu. Tetapi Henry Fayol ini lebih melihat kepentingan organisasi itu jauh lebih besar dibandingkan kepentingan. Nah, mulai tuh mendelineate fungsi-fungsi manajemen, munculnya istilah planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sebenarnya sama aja antara commanding dengan coordinating, itu bisa digabung dengan fungsi leading atau activating. Jadi tetap aja selalu kita dengar bahwa fungsi manajemen itu POAP, planning, organizing, activating, controlling. Nah, Henry Fayol menemukan 14 prinsip lah di dalam manajemen katanya. Ya. Pembagian tugas, division of labor, authority, bahwa kewenangan itu, otoritas itu penting, karena bagaimanapun kalau misalkan saudara diangkat sebagai pimpinan tapi tidak punya otoritas gitu loh, ya sama aja macan ompong. Jadi pimpinan tapi tidak punya otoritas apa-apa gitu loh. Disiplin itu penting, terapkan pada pegawai. Unity of command itu penting, ya, bahwa perintah itu harus dari satu atasan. Sebab kalau perintah datangnya dari dua atasan, itu membingungkan si pegawainya. Ya. Jadi perintah itu dari satu atasan. Unity of direction. Diarahkan semua pegawai itu bergerak untuk mencapai visi organisasi. Subordination of individual interest. Kepentingan individu itu jauh lebih rendah dibandingkan kepentingan yang lebih besar organisasi. Kemudian muncul konsep remunerasi dalam menghitung kompensasi upah pegawai atau gaji pegawai. Lalu dikenal istilah sentralisasi. Penting ketika mengambil keputusan itu harus dilakukan secara sentral. Ini menurut Fayol. Rantai komando, scalar change, kemudian order, perintah, equity, keadilan, kemudian ketenangan bekerja pegawai, inisiatif, kemudian esprit de corps, semangat semangat korps lah. Kalau coba lihat, kalau semangat esprit de corps-nya militer, itu sangat bangga sekali dengan kalau misalkan di antara keluarga Anda ada yang anggota TNI, Angkatan Darat misalkan. Kan semangat untuk menjaga nama baik instansi itu sangat begitu kuat kalau di militer. Ya, ini penting. Karena apa? Karena untuk menunjukkan jati diri siapa organisasi tersebut. Ini tidak jauh berbeda dengan Henry Fayol, ya, dari Mary Parker Follett. Ini masih bicara tentang musuh administratif perspektif. Ya. Tinggal baca saja. Chester Barnard juga begitu karakteristiknya.
Nah, kemudian selanjutnya humanistic perspective. Jadi mulailah ini agak sedikit berbeda dibandingkan scientific management. Di humanistic perspective itu emphasis understanding human, bahwa manusia itu punya keunikan loh dari sisi perilaku gitu. Makanya kan kritik terhadap scientific management adalah dia tidak tidak mengakui perbedaan kapasitas skill setiap individu. Nah, padahal menurut humanistic perspective, namanya manusia itu pasti punya perbedaan. Nah, ini harus dihargai. Harus dilihat dari sisi human behavior, perilaku manusia. Nah, di human perspective itu mulai melihat human relation movement, human resource perspective, behavioral science approach, karena tadi penting bahwa pegawai itu harus bisa berinteraksi secara sosial. Penting bahwa pegawai itu harus bisa bekerja di dalam tim, bekerja sama dengan orang lain. Tidak ada namanya pegawai yang dikategorikan Superman atau Wonder Woman, semuanya bisa dia lakukan. Pasti ada sisi keterbatasan. Oleh karena itu kalau ibarat sapu lidi, kalau hanya satu batang sapu lidi saja, kira-kira Anda bisa nyapu nggak? Enggak. Tapi satu batang sapu lidi itu kemudian diikat bersama batang lidi yang lainnya menjadi satu kumpulan, bisa nggak untuk nyapu? Kan tentu bisa. Sama halnya dengan manusia, kalau dia bekerja sendiri, meskipun dia pintar, meskipun dia produktif, tetapi hasilnya tidak akan jauh lebih baik dibanding kalau dia bekerja di dalam tim. Itu humanistic perspektif melihatnya. Nah, oleh karena itu mereka mempelajari bagaimana hubungan antara satu dengan yang lainnya dalam konteks perilaku. Ya. Dalam konteks kegiatan sosial di dalam mereka bekerja. Nah, gerakan human relation, hubungan antar manusia, emphasize satisfaction of employee, bahwa employee itu harus dijaga kepuasan kerjanya dengan cara bagaimana perusahaan itu memberikan kebutuhan yang sifatnya basic needs, misalnya. Kan logikanya kalau pegawai itu puas ya, terhadap lingkungan pekerjaan, terhadap teman-temannya, misalkan terhadap atasannya, terhadap bawahannya, maka itu pasti produktivitasnya akan naik. Apalagi kalau gajinya itu tinggi kan. Itu dasar manusia gitu. Mau gajinya tinggi tapi produktivitas nggak mau tinggi gitu. Ya jangan jadi pegawai seperti itulah kira-kira. Ya, harus imbang. Minta gaji naik, ya tentunya harus diimbangi kinerja kita juga naik. Gitu. Jangan dibalik, minta gaji tinggi tapi kinerjanya membleng. Tidak boleh seperti itu. Nah, di antara human relation movement ini salah satunya ada Hartborn Study, ya nanti kita dipelajari saja apa yang dia lakukan di Hartborn Study. Dia mengamati bagaimana pegawai berinteraksi satu dengan yang lainnya, ya. Dan bagaimana kompensasi itu menjadi kata kunci untuk meningkatkan output. Juga human resource perspective suggest jobs should be designed to meet high-level needs by allowing workers to use their full potential. Jadi bagaimana meng-create satu lingkungan pekerjaan di mana orang tergerak ya, untuk bisa mencapai kemampuan optimalnya, kemampuan maksimal dari pegawai tersebut. Nah, ada juga pasti Anda pernah dengar Abraham Maslow bahwa orang itu punya 5 tingkatan atau hierarki kebutuhan.
paling rendah sekali bahwa setiap orang itu pasti butuh physiological atau basic needs. Perlu makan, perlu pakaian, perlu rumah untuk berlindung. Papan, sandang, pangan, kan gitu. Ini. Nah, kalau pegawai sudah terpenuhi basic needs-nya, dia akan nuntut kebutuhan yang lain, yaitu rasa aman. Jadi ketika Anda bekerja di satu tempat, ya, pastikan tentu Anda bekerja itu untuk bisa memenuhi basic needs, kebutuhan dasar. Karena Anda bekerja di satu tempat karena Anda perlu mendapatkan gaji, dan gaji itu untuk makan sehari-hari, transport, kemudian beli pakaian. Ya. Masa ke kantor nggak pakai pakaian? Kan gitu. Ya. Perlu juga untuk nyicil ya secara bertahap, beli rumah. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya setingkat lebih atas adalah rasa aman. Rasa aman bagaimana supaya saya bekerja tenang gitu loh. Jangan-jangan saya baru bekerja 3 tahun, tiba-tiba perusahaan bangkrut misalkan. Ya kan nggak aman juga gitu. Baru setelah itu rasa memiliki. Dan selanjutnya sampai rasa self-actualization. Jadi kalau kita bandingkan dengan level piramida level manajemen, maka top level manajemen itu kebutuhannya sudah self actualization. Dia nggak perlu duit gitu ya. Dia nggak perlu memikirkan lagi sandang, pangan, papan gitu. Yang paling perlu yang di self actualization itu adalah penghargaan dari orang lain atas eksistensi dirinya. Ini biasanya udah pada level top level. Gitu. Sementara di physiological itu lebih banyak didominasi oleh karyawan kan yang memang masih butuh pangan, sandang, papan. Nah, ada juga Douglas McGregor yang mengungkapkan teori XY. Kata Douglas McGregor, karyawan itu bisa dikelompokkan ada 2. Ada kelompok yang sebutannya Douglas McGregor itu masuk kategori teori X, dan ada teori Y assumption. Teori X itu pada dasarnya orang pekerja itu malas sebetulnya. Dia nggak suka bekerja. Tapi sebaliknya ada pekerja yang memang dia suka kerja. Nah, kalau yang pegawai yang masuk kategori teori X itu memang harus dipaksa. Ya. Harus dipaksa, harus diancam. Juga kalau nggak kerja yang benar, saya pecat. Baru dia mau kerja. Tapi kalau nggak ada ancaman begitu, udah santai lagi. Karena pekerja kelompok teori X ini memang sukanya diperintah gitu loh. Tidak akan muncul inisiatif dari dirinya sendiri. Nah, beda dengan kelompok pegawai yang masuk kategori teori Y. Dia suka bekerja, dia punya inisiatif, ya, dia bertanggung jawab, dia kreatif. Dan tentu kalau Anda sebagai atasan dari 2 kelompok ini, yang menterinya harus berbeda. Kalau karyawan masuk kelompok teori X, ya itu biasanya kalian marah-marah terus kan. Karena pada dasarnya karyawan yang masuk kategori teori X itu adalah malas bekerja. Jadi harus diancam. Tapi berbeda dengan yang teori Y. Teori Y nggak bisa diancam. Karena sebetulnya dia udah bagus. Ya. Tinggal kita fasilitasi. Ini. Kemudian behavioral science approach. Ilmu perilaku. Sudah mengarah ke arah ilmu perilaku, di mana
di apa namanya behavioral science ini pendekatannya multidisiplin ilmu. Ada ekonomi, ada psikologi, ada sosiologi, antropologi, karena mengamati perilaku, ya, perilaku pegawai, ya, perilaku pegawai di dalam mereka berinteraksi. Makanya muncul istilahnya OD, Organizational Development. Kemudian manajemen science perspektif, melihat ilmu manajemen itu sebagai sebuah ilmu ini berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Nah, mulai tuh menerapkan hitungan-hitungan statistik, matematik, dan teknik kuantitatif yang lainnya. Makanya muncul kalau kalian anak manajemen, itu dia pasti ngambil mata kuliah operation research, ada operation management, gitu, yang serba hitung-hitungan semua. Nah, penggunaan teknologi informasi juga ini masuk di dalam perspektif manajemen sebagai sebuah ilmu. Nah, keterkinian itu ada beberapa konsep ya, mulai dari sistem teori. Di dalam manajemen itu ada sistem teori, ada contingency view, ada total quality management. Sistem teori itu menganggap bahwa organisasi itu terdiri dari beberapa seperangkat subsistem. Pada dasarnya, sistem view, cara berpikirnya, dia melihat bahwa ada komponen input, ada komponen proses, ada komponen output, IPO. Input, proses, output. Nah, di sini, input, proses, output itu dipengaruhi oleh lingkungan. Di input apa misalkan? Raw material, bahan baku, sumber informasi, SDM, keuangan, kemudian diproses dalam organisasi tersebut dengan menggunakan pendekatan manajemen, lalu menghasilkan ini outputnya. Kalau dari sisi kinerja perusahaan, outputnya bisa jadi profitnya tinggi, ya, volume penjualannya tinggi, atau sebaliknya profit menurun, volume penjualan juga menurun. Nah, ada output lain yaitu kepuasan pegawai. Contingency view begitu, ya. Dan learning organization ini nanti Anda pelajari karena Anda sudah baca chapter 2 sampai kepada munculnya teknologi informasi yang menyebabkan manajemen juga harus melakukan penyesuaian. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi terkait dengan perkembangan sejarah manajemen itu sendiri dari zaman jadul sampai zaman now. Ya. Nah, tugas Anda adalah untuk lebih memahami lagi setiap periodisasi, baca chapter 2. Ya. Yang kira-kira tadi gambaran umumnya saja apa yang membedakan antara satu perspektif dibandingkan dengan perspektif yang lainnya. Tapi semuanya itu berubah karena memang kondisinya menuntut manajemen harus berubah. Sampai terakhir kita sekarang ini bagaimana manajemen di-create sedemikian rupa sehingga basisnya didorong oleh perkembangan teknologi informasi. Maka bekerja pun akan berbeda. Nah, bahkan ke depan kan dengan revolusi industri 4.0 itu beberapa pekerjaan yang sifatnya rutin akan hilang. Ya. Diganti dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru yang belum pernah terpikir sebelumnya. Contoh dengan teknologi ke depan itu kan kayak taksi online. Itu kalau nanti sudah benar-benar diproduksi secara massal,
autonomous car, artinya mobil yang tanpa supir, bergerak sendiri, gitu ya. Kira-kira supir taksi itu diperlukan lagi nggak? Nah, Anda tinggal duduk gitu kan dalam mobil, bingung loh, supirnya mana? Tapi mobil itu bisa bergerak sampai ke tujuan Anda. Itu sedang dikembangkan. Dan itu akan menjadi alat transportasi di masa yang akan datang. Ya. Dulu tidak pernah terpikir kita bisa berwisata ke angkasa luar. Sekarang diciptakan suatu kendaraan, alat transportasi udara yang Anda bisa berwisata seperti ke puncak gitu ya, tapi ininya di ruang angkasa gitu. Kemudian berangkat pagi gitu, sore selesai turun lagi ke bumi. Bayangkan bisa seperti itu nantinya. Nah, kira-kira butuh pilot nggak? Belum tentu butuh pilot, karena itu semua digerakkan dengan teknologi. Nah, jadi maksud saya ke depan itu Anda harus melengkapi skill-skill yang memang kira-kira nantinya akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Coba lihat sekarang trennya di perbankan saja, bank-bank. Ya. Mereka tuh sudah mulai mengurangi jumlah teller. Mereka mengurangi jumlah pegawai atau staf customer service. Kenapa? Lowong buka rekening aja bisa dari handphone kok. Ngapain saya datang ke kantor bank tersebut untuk menyerahkan KTP dan fotokopi kartu keluarga seperti zaman-zaman dulu kalau kita mau buka rekening, betul nggak? Dari handphone Anda saja bisa buka rekening karena bank sudah berarah ke digital banking. Semua transaksi bisa dari sentuhan handphone Anda aja. Tidak harus Anda ke bank. Jadi ngapain dari pihak, kalau saya pemilik bank, ngapain saya banyak-banyak merekrut pegawai untuk yang sifatnya melayani pekerjaan rutin seperti teller di front office, seperti customer service, gitu. Ya. Atau bahkan nggak perlulah saya bangun buat cabang lagi, gitu ya. Karena sekarang serba digital, uangnya juga uang digital, gitu. Berpikir ulang kalau mau harus buat cabang-cabang, perbanyak cabang. Zaman dulu, bank yang banyak cabangnya itu pasti bank yang bagus. Sekarang kita tidak melihat itu. Ini satu, bisa jadi ke depan itu manajemennya itu akan berubah lagi, disesuaikan dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, karena saya juga jam 9 ada aktivitas, kegiatan yang lain. Sisa waktunya silakan kalian kerjakan tugas yang pernah yang belum selesai. Kalau perlu silakan Anda diskusikan. Sudah mulai diskusikan dengan kelompok. Siapa bertanggung jawab terhadap apa? Siapa yang nanti bertugas mewawancarai? Siapa yang nanti bertugas mengambil rekaman videonya? Siapa yang nanti bertugas mencari narasumbernya? Jadi semua anggota harus ya. Jangan sampai ada satu anggota hanya cuman nebeng nama saja. Itu saya nggak mau. Ya. Ini Anda belajar bagaimana cara bekerja di dalam sebuah tim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.